hal yang Iya, saya merespon dan mungkin ada muatan sedikit bertanya ya. Pada poin 7, di situ dikatakan menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non aswaja. Itu kan kesannya kalau tokoh non aswaja itu otomatis apa namanya ya, tertolak begitu ya. Tapi kita ketahui bahwa mereka itu sampai ke Iran ya, ke Syekh Mahdi Rojai untuk meminta testimoni lah begitu. Itu kan nampaknya ada kontradiksi begitu ya. Gimana ya Imam merespon itu? jadi ada memang inkonsistensi, cara berpikirnya tidak metodologis gitu. Cara memberikan apa namanya itu sanggahan tidak metodologis. Kalau metodologis, mereka tidak akan membuat kalimat non aswaja itu. Karena kitab-kitab nasab, termasuk Tuhfatul Azhar itu, di abad ke-11 yang menyebut Balawi itu adalah orang Syiah. Jadi kalau misalnya tidak digunakan itu kitab Tuhfatul Azhar, kurang dong tuh yang menyebut nama Alwi itu di abad 11, nggak ada itu. Berarti hanya satu kitab Tuhfatul Talib saja. Saya belum meneliti apakah Samarqandi juga ini jangan-jangan dia Syiah juga. Kalau misalnya Syiah juga nggak ada berarti sama sekali yang menulis nasabnya Bali. Jadi di dalam nasab dan sejarah itu tidak perlu ada aswaja, non aswaja. Dalam kebenaran, siapa saja yang membawa dalil kebenaran akan agama Allah ini, kita terima, walaupun dia bukan aswaja. Coba lihat, hari ini saya kirimi sebuah tulisan Mbah Hasyim Asy'ari, Al-Mawa'id Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari. Itu siapa yang merawat? Perpustakaan Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya dikirimi linknya, saya dikirimi PDF-nya. Siapa yang merawat apa namanya itu sampai hari ini ada daripada nasihatnya Mbah Hasyim, Perpustakaan Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, orang Muhammadiyah itu tidak mikir-mikir ini orang NU yang menjadi saingannya waktu zaman dulu kan. Kemudian tidak menaruhnya di perpustakaan, tetap ditaruh di perpustakaan. Kalau kita mau nyari itu di lemarinya kiai-kiai NU mungkin susah mencari mawaidnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Karena tulisannya itu tulisan cetakan lama sekali. Nah, dari situlah sejarah apa namanya kebenaran, dalil dari siapapun kalau itu memang bisa diterima dengan akli, bisa diterima dengan nakli, apalagi ada ijma di sana, maka kita terima siapapun itu yang membawanya. Jadi orang-orang yang membentur-benturkan non aswaja dan sebagainya, karena dia sudah mencatat ini aswaja versi dia kan beda kan. Versinya harus ada versi-versi lain itu aswaja. Oh itu aswaja juga liberal nanti kan begitu. Ini ada lagi ulama yang mendukung, wah ini Kiai Said Agil liberal, ini Kiai Marzuki Mustamar liberal. Dari mana Kiai Marzuki Mustamar liberal kan? Roma Irama, oh dia pedangdut. Pedangdut bukan sembarangan, rajanya. Ini raja dangdut, jangan sembarangan. Ulama, kiai dari zaman dulu dia itu berdakwah kan. Ini kalau yang tidak mendukung nanti akan mendapatkan serangan dari pribadi, dari hal-hal lainnya, kredensi dan sebagainya. Tapi kalau yang mendukung mereka dibesar-besar ini, walaupun hanya seorang TikToker itu akan dianggap ulama gitu, dibawa-bawa kemana-mana sekarang. Ya, dia bukan majelis ulama di kecamatan Acan kan, nggak ada di struktur NU, nggak ada di struktur kecamatan sebagai apa misalnya di majelis ulama kecamatan. Nah, kalau misalnya ada orang yang di majelis ulama kecamatan itu berarti udah diakui itu, karena tidak mungkin sesuatu yang bersifat umum, yang bersifat sebuah
apa namanya, jabatan strategis, misalnya komisi fatwa kecamatan gitu. Itu tidak mungkin dia sembarangan untuk angkat oleh ulama. Tapi karena mendukung dia walaupun tidak tercatat sebagai pengurus MUI kecamatan, tidak tercatat sebagai ranting NU di kampungnya, dibesar-besarin hanya TikToker. Untuk apa? Karena untuk literwich, untuk agar iklan untuk mereka. Demikian Mas Rifki. Satu lagi boleh ya? Boleh. Ya, itu poin 8, itu kan disebut juga dalam 9 poin penyimpangan kan. Berarti poin 8 ini dikatakan penyimpangan. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Tadi Imat sudah menyinggung siapa dari Robito Alawiyah yang ilmu nasab. Tapi saya ingin memperdetail. Kalau netizen bertanya, apakah Ali Asakron itu ahli nasab gitu? Apakah pertanyaan itu valid ya? Dia tidak ada kitab nasabnya. Berarti Kitab kan yang Ali Asakron bukan ahli nasab kan? Itu kitab tasawuf, itu hanya kitab tasawuf diselipkan tentang nasab dia gitu, tentang leluhur-leluhur dia. Jadi tidak ada yang mengatakan Ali Asakron itu ulama nasab, dan tidak ada ulama-ulama nasab yang sekeliling dia yang menyebut nama dia sebagai ahli nasab. Ini As-Samarqandi, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah, semasa dengan dia tidak ada yang menyebut Ali Asakron sebagai ahli nasab. Jadi ya kompetensi itu sekarang orangnya masih hidup bisa dijajal. Bagaimana kompetensinya terhadap ilmu nasab. Disebutkan gurunya siapa dalam ilmu nasab. Orang cerdas itu bisa baca, bisa meneliti. Kita banyak guru yang tentang metodologi, tentang bagaimana istimbat, tentang bagaimana ijtihad, tentang bagaimana tarjih, tentang bagaimana meneliti hadis. Lah ilmu nasab ini nggak ada apa-apanya dengan ilmu hadis. Saya ini S2-nya ilmu hadis, S3-nya juga ilmu hadis. S3 saya ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Cuma nggak saya terusin. Capek Mas. Itu. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah, walaupun hanya 2 semester kurang, itu bisa memahami apa yang kira-kira akan diajarkan berikutnya itu, karena memang sudah ada sanadnya ke S3-nya itu. Sudah ada sanad S3, kemudian berhenti ya kan, tetapi sudah ada sanad S3-nya itu tuh, tentang ilmu hadis dan ilmu tafsir. Meneliti hadis itu lebih detail daripada meneliti ilmu nasab. Lah ilmu nasab itu hanya beberapa nama-nama, kita menghafal nama dari 1 sampai 40. Kemudian kita lihat kanan kirinya. Ilmu hadis itu rijal hadis Imam Bukhari, rijal hadis Imam Muslim, rijal hadis Imam Ibnu Majah, rijal hadisnya Imam Turmudi, rijal hadisnya Ad-Dailami, rijal hadisnya Imam Malik, rijal hadisnya Syafi'i, rijal hadisnya Ahmad. Itu beda-beda semua. Itu diteliti apakah ada pertemuan, apakah ada satu masa, apakah dicukupkan satu masa saja tanpa pertemuan, apakah bisa diterima, kemudian siapa saja muridnya, setelah diketahui muridnya, gurunya siapa saja, setelah diketahui siapa gurunya, bagaimana kapasitas dia dalam kediriannya, dalam adalah, dalam fasakohnya dan sebagainya, itu diteliti. Itu lebih detail daripada hanya meneliti nama-nama, ini nyambung, ini anak siapa, ini anak dia atau bukan. Itu lebih mudah daripada meneliti sebuah hadis. Ya. Ini nomor 8 ini, saya sekedar mengulangi. Tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Ini kan berarti poin ini juga berlaku bagi klan Habib Alwi, Robito Alawiyah, dan para pendukungnya kan ya. Kalau kita menggunakan poin ini begitu, kan begitu ya. Ini artinya kan poin yang juga blunder untuk diri mereka sendiri. Gimana? Siapa gurunya Taufik Segaf itu jadi ketua Robito Alawiyah dalam ilmu nasab?
Halo, Yai? Masih bersambung? Ya, saya lagi ngelihat Ada ya lagi, Mas Yai? Rifki yang Gimana, Yai? Putus-putus. kayaknya udah cukup Mas Rifki.